kisah histori antara Allah dengan umatnya. Makanya itu menerangkan suatu kisah di perjanjian lama, maka timbul berfirmanlah Allah kepada Musa. Tetapi ketika Iya. di zaman perjanjian baru sudah mengisahkan kehadiran Yesus sendiri. Siap, siap Pak, Makanya siap. Baik Pak, baik. kepada Petrus, ya kan? Aku Baik berkata Pak, kepadamu, jadi siapa di situ kan kita tahu siapa-siapa aja. baik, Murid yang tertulis, ada murid yang tidak tertulis. baik Pak. Eh, Terima kasih. Oke, baik Pak. Saya tanggapi ya Pak ya, izin ya. Ya, Boleh ya? boleh. Oke. Pertanyaan saya tadi adalah apakah ada, gitu kan? Apakah ada secara eksplisit, Pak? Saya nggak akan mengarah ke teologis, Pak. Saya garis bawahi, Pak. Saya hanya bertanya, apakah ada tulisan secara eksplisit? Tolong jangan diimplisitkan dulu gitu loh, Pak. Saya bertanya secara eksplisit, apakah ada secara eksplisit letterleg di situ mengatakan bahwasanya berfirmanlah Yesus atau Yesus berfirman? Itu aja, Pak. Ada atau tidak? Tulisan itu. Kalau ini apa ya istilahnya? Letterleg. Ya, Letterleg. harafiah atau hurufiah. Yes. Mana Yesus tidak ada. Yes, betul. Lah itu loh, Pak. Yang mau Ya, itu yang iya. iya, tapi bukan berarti saya berkata Yesus yang ada itu Yesus berkata, aku berkata kepadamu itu sama. Iya iya Pak, iya Pak. Saya menghargai kok Pak. Tenang aja Pak. Saya menghargai. Saya sangat menghargai Bapak gitu loh. Jadi izin ya Pak. Saya sangat menghargai Bapak karena Bapak kan sopan. Saya juga bisa sopan gitu loh Pak. Saya nggak mungkin kurang ajar gitu loh Pak. Mohon izin. Gitu ya Pak. Mohon izin. Gitu Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh hanya secara letterleg gitu loh. Urusan kan saya tadi sudah bilang, urusan nanti imannya Bapak seperti apa itu nanti, Pak. Nanti itu ya. Itu bebas Bapak mau mengartikan seperti apa, mau mentafsir seperti apa, mau menginterpretasikan seperti apa, itu silahkan aja Bapak. Tapi yang saya bahas di sini adalah secara letterleg. Oke, saya sudah dapat poinnya Pak, bahwasanya di dalam Bible tidak ada tertulis secara eksplisit Yesus berfirman. Betul ya Pak? Dulu ya, bagaimana ini saya bisa disalahkan orang Kristen ini. Loh, enggak Pak, saya kan udah garis bawahi tadi. Bapak nggak akan disalahkan karena saya udah garis bawahi Ya, bahwasanya kalau yang saya tanyakan hanya secara letterleg, bukan ya, hurufiah bukan maksudnya. iya, betul Jelasnya itu loh. hurufiah. Loh, letterleg itu kan hurufiyah, Pak. Letter ya. Ya, ya. Gimana sih Bapak ini? Ya. Letterleg kan hurufiyah. Kalau bahasa Inggrisnya letteret, Surat kalau itu. bahasa Indonesianya letterleg. Ya, sama dia ya. Harafiah, hurufiyah, sama aja. Yang lebih jelas hurufiah. Kalau seletter itu sudah penafsiran, Pak. Ya udahlah, terserah Bapak, ya udah. Oke. Iya, ya udah Pak. Oke, saya lanjut ya Pak ya. Tapi kalau secara teologis ada, Pak. Saya harus Nanti dulu Pak, kalau teologi sama Uniriva nanti. Jangan sama saya. Ya, sama Uniriva itu ahli teo itu bukan. Gitu ya Pak. Pak Agabe, mohon izin ya Pak. Oke, saya lanjut ya Pak. Pertanyaan kedua ya Pak ya. Oke, kalau Yesus adalah Allah itu sendiri, saya ingin bertanya kepada Bapak. Alam. Iya. Si. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Kalau Yesus adalah Allah itu sendiri, ketika Yesus di tiang kayu salib itu, tunggu aku close cam aja ya sambil ya biar nggak sopan Bapak nggak open cam soalnya. Saya lagi ini lagi kurang sehat soalnya. Jika Yesus itu adalah Allah itu sendiri, sekarang yang saya mau tanyakan adalah ketika Yesus digantung di tiang kayu salib, Yesus itu berbicara Eli lama sabachthani ya kan Pak? Itu artinya kan Allahku mengapa engkau tinggalkan aku ya Pak ya, betul ya? Ya. Yang pertama itu kenapa dia sampaikan karena itu
sudah dinubuatkan seorang Mesias itu akan berkata demikian. Yang kedua, halo, kedengaran nggak ya? Iya Pak, iya lanjut. Yang kedua adalah dia itu dalam keadaan manusia. Kalau dia tidak disalibkan, itu iman Kristen gagal, Pak. Tidak ada Saya pengampunan. nggak izin Pak, saya nggak tanya itu tadi Pak. Premis dari tadi itu dia datang off-nya itu ketika ada rencana Tuhan yang memang ya dia harus mati di kayu salib. Dia nggak boleh kalau dia Iya, nggak mati di kayu salib. Jadi iya dalam Pak, tapi saya nggak tanya itu dia, Pak. dia sedang memikul dosa manusia di kayu salib. Aduh, aduh, saya nggak ke situ loh Pak. Pertanyaan saya itu simpel Pak. Dan kalau Pada saat Yesus, aduh, hurufnya Pak tertulis soalnya hurufnya iya tunggu dia dulu Pak. di salib itu. Iya, iya, tunggu dulu. Dia tidak. Iya, tolong dengarkan pertanyaan saya dulu sebentar, Pak. Didengarkan dulu pertanyaan saya. Setelah pertanyaan saya terdengar oleh telinga Bapak, kan diproses tuh, dianalisis di dalam otak kan gitu. Ya, Nah, setelah diproses itu baru nanti Bapak jawab kan gitu. Nah, coba Bapak masih ingat nggak tulisan apa pertanyaan saya apa? ketika Yesus di kayu salib, dia Heeh. dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya, Ya, pertanyaan saya apa tadi? Pertanyaan saya apa tadi? "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Kalau dia Allah, Iya. kenapa dia harus ditinggalkan gitu? Bukan, nggak, saya nggak tanya gitu, Pak. Saya tadi cuma tanya gini, pada saat Yesus di tiang kayu salib, apakah betul Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betul atau tidak Yesus bilang gitu? Itu pertanyaan saya, Pak. Betul atau tidak? Betul itu. Nah, ya sudah, nah itu terjawab gitu loh, Pak. jadi, jadi jangan panjang-panjang. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Ya, Pak. Ketika Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Yesus itu adalah Allah sendiri, saya mau tanya Pak, Yesus ini first person singular atau second person singular atau third person singular, sedangkan Allah ini menjadi first person singular, second person singular atau third person singular, yang mana Pak? Itu premis Bapak. Anggapan Loh. dasar Bapak. Loh, ini pertanyaan Pak, bukan premis. Tapi saya bisa jawab, gampang. Ya, silakan. Gampang, tertulis di inkarnasi itu Yohanes 1 Aduh, dan Yohanes saya 1. nggak tanya inkarnasi Pak. Dia Allah. Sampai sebentar dulu, Pak. Bapak harus hargai saya punya. Iya, siap. Silakan Pak, silakan. Pak, jangan, Pak. Sama aja ini. Siap. Silakan Pak. Pada mulanya Allah, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Ya, disitulah definisi yang tadi kita berangkat ya Pak Adrian ya. Iya, siap. Siap Pak, siap. Dalam ayat 14, dia firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Titit. Gitu. Jadi dia Iya, dalam keadaan manusia yang siap. pemahaman Kristen Allah menjadi manusia. Jadi itulah terjawabnya di situ inkarnasi. Iya, oke. Coba Bapak masih ingat pertanyaan saya Pak? Kira-kira Pak, izin Pak, masih ingat pertanyaan saya? Ya nggak bisa, maksudnya itu nggak bisa satu pribadi yang utuh begitu. Enggak, pertanyaan saya gini Pak. Ketika Yesus berteriak di tiang kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, saya tanya Yesusnya dulu Pak. Yesus ini termasuk first person singular atau second person singular atau third person singular Yesusnya. Sekarang saya tanya ke Allahnya. Allah ini apakah termasuk first person singular atau second person singular atau third person singular Pak? Yang mana Pak? Simple aja sebenarnya Pak pertanyaan saya. Oh Yesus ini Allah ini gitu loh Pak. Iya, dia sebagai pribadi, maksudnya ya sebagai ini orang pertama kan di situ yang ditanya. Yesus orang pertama, betul ya? Ah, First person singular ya, betul ya? meninggalkan aku lah di Ya,
tunggu dulu. Jadi Kita sepakat dulu bahwasanya Yesus ini first person singular. Sepakat ya, Pak? ya, Oke, sekarang saya tanya, Allah yang diteriaki Yesus itu first, second atau third, Pak? itu Bapa yang dia Iya, Bapak yang diteriaki Yesus itu first, second atau third? Oh ya, Bapa itu sebagai dia berkata-kata, karena kami percaya begini, saya lagi mulai ya. Anggapan dasar kami, Allah itu Bapa itu pribadi, Anak itu pribadi, hipostasis, persona, dan Roh Kudus itu pribadi. Di dalam satu, Pak. Kita nggak oneness ya, Pak ya. Nah, makanya dalam keadaan pribadi dia sebagai anak, dia berkata kepada Bapa dalam inkarnasi. Kalau di sorga dia adalah anak Allah. Nah, Bapak, ya gitu. Saya cuma mempertanggungjawabkan iman saya begitu, Pak. Saya nggak tanya iman, Pak. Bapak, iya, dia sebagai orang kedua tunggal. Iya. Oke, berarti Bapak. Oke, Pak. Itu kan Oke. jelas. Itu yang diteriaki itu apakah Bapakku atau Eli, Pak? Allahku. Allah Yang Eli diteriaki itu. Eli kan Eloa dari tapi itu kan Berarti Allah kan, hakikat kan yang diteriaki, bukan pribadi kan? Kalau Bapak kan pribadi. dalam keadaan manusia dia. Enggak, tunggu dulu. Kalau Bapak di sorga itu kan pribadi, betul? Ya, pribadi. Kalau Allah itu kan hakikat, betul? Betul. Nah, yang diteriaki Yesus itu apakah pribadi Bapak atau hakikat Allah kira-kira? Ya, pribadi Bapak sudah include dengan hakikat. Oh, berarti sama dengan Roh Kudus, Bapak, Allah gitu ya, Pak? Nah, di dalam ketika dia berteriak, itulah terjadi kenosis, pengosongan diri. Kesetaraan Allah mempertahankan sebagai milik yang harus kita, Pak. Ya. Dia. Tunggu dulu, Pak. Yang sebetulnya yang diteriaki Yesus itu, tunggu secara letterlek, Pak. Kita secara letterlek ya. Dulu ya, Pak. Secara letterlek yang sabar, Pak. Secara letterlek yang diteriaki Yesus apakah Bapakku ataukah Allahku, Pak? Yang mana, Pak? Yang diteriaki Yesus? Sama ya. Secara letterlek, Pak. Secara letterlek. Ya, Bapak lah, Bapak. Ya. Loh, nggak ada, Pak. Eli itu Allah, Pak. Coba Ya, kita buka. Allah Loh, berarti Allah yaitu Bapak. loh nggak bisa. Yang letterlek itu bukan Bapak tulisannya. Coba Bapak baca. Apakah tulisannya Bapak atau Allah? Nah, ini susah kalau begini. Loh, ini kita letterlek, Pak. Saya kan dari tadi udah bilang urusan teologis nanti sama Uniriva, Pak. Kalau sama saya bukan teologis, saya linguistik. Nggak ketemu, Pak. Nggak akan ketemu kalau Bapak. Oh, gitu. Berarti agama Kristen tidak bisa dipahami secara linguistik bahasa. Betul, sepakat ya? Homosis, Pak. Iya, sama tunggu. dalam ausia, hakikat dan substans dan essence. Ya, Iya, berarti sepakat ya, Pak, bahwasanya agama Kristen tidak bisa dipahami secara linguistik ya? itulah saya bilang kan maknanya ada yang dia sama itu kan. Dia berbicara metafora, kiasan, nah itu dia mempelajari Alkitab. Gitu, Pak. Iya, oke, Pak, oke. Yang saya tanyakan simpel, Pak. Yang saya tanyakan secara letterlek di situ tertulisnya Allahku atau Bapakku. Secara letterlek yang mana? Secara letterlek. Iya, coba dicek, Pak. Ya, Itu di Yohanes berapa? Uniriva, aku lupa. Uniriva? Di Matius atau Yohanes tuh? Lupa aku. No? Hah? Yang mana? Yang Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu di Yohanes 19 nggak sih? Bentar Yohanes ya. 19 atau berapa, teman-teman? itu pengertian. Tunggu dulu, Pak. Sabar dulu, Pak.
Kita carikan ayatnya dulu, Pak. Oh iya 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 sayang, iya. Saya sambil ngomong anak ya, Pak. Izin ya. Ya, Di Matius berapa? Matius berapa? 27:46. Matius 27. Oh ya, Matius 27:46, Pak. Tolong dibuka, Pak. Tolong dibaca. Ya. Tolong dibaca, Bang Dah. saya lagi terbaring karena sakit ini kebetulan. Oke, Pak Agape biar dibaca teman-teman ya. Tolong dibaca Pak Penginjil Oten. Ya. Siap. Ya. Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Sekarang aku tanya, di situ tulisannya Allahku, Allahku atau Bapakku, Bapakku? Ya kan ada di terjemahan juga. Itu Eli Eli lama sabachthani. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Pertanyaan saya simpel, Pak, dari tadi, Pak. Pertanyaan saya sangat simpel sekali. Di situ tertulis Allahku, Allahku atau tertulis Bapakku, Bapakku? Yang mana, Pak? Yang tertulis? Yang tertulis di situ Bapakku. Yeay, disuruh baca nggak mau, Bapak. Coba Pak Penginjil Oten bisa ditampilin nggak? Gedein Pak Penginjil Oten, gedein. Ini aku gedein ya. Oke, silakan di screenshot Pak Penginjil Oten atau ditampilin. Aku lagi ngomong anak soalnya. Lanjut ya. Silakan Pak Penginjil Oten. Nah, kita baca ya. Saya sama anak ya, izin ya teman-teman. Masya Allah, aku nggak bisa syuting anakku ya. Ya, lanjut, silakan. Ditampilkan datanya. Wih, siapa? Waduh, ganteng kali Bapak ini. Pak Agape. Pakai baju basket Iya. supaya kita saling kenal. Lagi. Siap, siapa? Baik. Siap. Bajunya kompak sama saya warna merah. Ini Prabowo. Sama-sama merah Pak, sama Uni. Ya, ini maksudnya apa kita jodoh nih jangan-jangan nih. Oh jangan-jangan jodoh, baik. Oke. Pak Penginjil Oten bisa nggak on Saya cam? ngajak ngopi, Bu. Tunjukkan data. Iya. Siap. Bentar. Oke. Kita baca ya Pak sebentar ya di sini ya Pak. Oke. Oke. Iya sayang. Iya. Terkapar ada kehujanan di Hambalang ketemu Prabowo makan bersama. Wah mantap Pak. Bapak lulusan doktoral mana Pak? Kalau boleh tahu Pak, doktoral atau magister Pak? Dokter saya dua, Pak. Doktor ministry sama dokter kepemimpinan. 2010. Luar biasa saya loh. Cuma saya ini Dokter di mana Pak? Ayo Uniripa, ayo Uni. nggak di Indonesia aja, Pak. Biasa aja, Pak. Cuma memang Wih luar kepentingan biasa Bapak ini. mengajar di perguruan tinggi dan juga politisi. Saya trading forex. Trading Mantap, forex Pak. mantap. Mantap. Keren. Keren Pak. Bapak ini keren Pak. Agak ngelag saya. Iya, coba bisa. Unirifa bisa nggak tampilin data Unirifa? Boleh? Bisa nggak tampilin data? Oh ya udah, gitu diem aja Unirifa. Ye. Ya kan nggak ada yang ngomong. Masih keren Uniripa sih. Agak ngelag saya. Berapa? Iya. 2746 Matius. Matius 27:46. Mm-mm. Matius. Iya sayang, ya. Nah itu. Oke. Eli lama sabachthani itu tulisannya apa Pak? Allahku atau Bapakku Pak itu Pak tulisannya Pak. Tidak. Kemana orangnya? Kepleset. Orangnya kemana? Kepleset. Aduh kepleset. Duduknya Agape tuh. Aduh kepleset. Aduh. Gimana ini?
Pak, Bapak, naik lagi Pak. Pak, Pak, Pak. Mungkin gara-gara Uni Ripa langsung gede kali ya. Naik lagi Pak. Ya ampun, nangis. Pas Uni Ripa digedein kali ya dia langsung. Aku Yesus, ku sudah tak tahan, bukan ingin ditebus, hanya ingin ditembus. Celup aku Yesus sekali saja, biar Udah ku tak kasih minum. menikmati surganya Papa. Sungguh aku mencintai Yesus. Gak mau ya. Kayak mau Bukannya sebagai Tuhan, hanyalah utusan. Hanyalah utusan Tuhan. Yeay. Mana nih tadi nih Profesor 2, dokter-dokter, Om dokter-dokter. Selamat siang. Jamaahku Yesus, ku sudah tak tahan daripada aku bercara sama Abdon Serigala. Aduh. Tak punya ilmu, Jadi si Abdon. bisanya Kok jadi Abdon? keluar Oh, saja. sumuk ya. Karena Abdon Sumuk ini. Serigala Tuhan gak kenal. bukanlah termasuk manusia. Si Abdon Serigala suka tantrum. Lanjutin. Belum Tunggu, aku sering lanjutin. cium Uni. kudus. Woi, Lanjut. Tuhan gak kenal. Uni. Nabi Uni. Aduh, Abdon ini bikin rusuh aja. Aku belum selesai sama Pak Agape. Saya Don. tadi nggak tahu mau kenapa. bahas apa tuh? Udah diem dulu Don ya, diem dulu ya Don. Oke Uni Rifa, tolong dibalik. Sama orang Ya. gak mau. Pak Dokter, hati-hati ya Pak. Ada kita kedatangan roh-roh kegelapan. Jadi Bapak bersabar ya. Silakan Bang Adiansa dilanjut sama Pak Agape. Oke, Pak Penginjil Oten, tolong digedein dong, host. Pak Penginjil Oten, nah itu di situ. Nah, itu yang tertulis. Aduh. Nah, itu yang tertulis. Aduh, kenapa ini sinyalnya? Saya aja bang, yang itu gedekan Gak kenal layar. Tuhan, ngomong Tuhan nih. Aduh, Tuhan gak kenal, Nabi gak kenal, gimana tuh Pak? aduh, ngomong lagi nih dia, Abdon. Si Abdon ini ngomong terus loh. Aduh, bapaknya nggak ada lagi, kemana lagi bapaknya? Tuhan. Ngomong Tuhan tapi gak kenal Tuhan gimana coba? Don, Ayo. nanti Yuk. nanti saya Sekarang tampar lu pipimu nanti kalau banyak omong. Apanya Diam mau dulu. tampar kau? Ya kau kan gak kenal Tuhan gimana sih? Iya diam dulu. Nanti kurontokkan gigimu kau ngomong Gimana aja. kau mau ngomong Tuhan, kau sendiri gak kenal Tuhan? Ya udah Coba. terserah. Ya udah terserah. Ya udah. Nah, gimana kamu menangkan sekarang? Gimana? Bukan, kamu nggak kenal Tuhan, jangan ngomong Tuhan. Oh ya udah, aku nggak kenal, kamu kenal ya. Gimana? Iya, kalau Tuhan saya kamu kenal. Kan? Berarti Tuhan kamu Yesus, yang kan? menang kan? Tuhan sekarang. kamu yang mana? Tuhan Berat- kamu yang mana coba? Berarti kamu yang Tuhan saya kan Menang, kamu kan? kenal. Ini turunkan aja apa gimana bang? ya berarti kamu yang menang kan sekarang? Tuhan saya kamu kenal, Tuhanmu nggak kamu kenal gimana sih? Tunggu dulu. Kasihan si Abdon. Bukan, kamu jujur aja. Oh, nggak Tuhanmu kamu Tuhan. kenal. Kalau kamu kenal Tuhanmu. Yesus, Dasarnya ku gitu. sudah tak tahan daripada Tuhan Yesus yang kamu bicara sama Abdon Hanya Serigala. Yesus.
Aku bisa gila Mau mengarahkan saya tahu ini. daripada sama dia. Lebih baik aku kawini seger-seger saja. Ngomong Tuhan tapi nggak kenal Tuhan. Si Abdon Serigala. Nabi nggak kenal. Pemakan punya. ketombe. Injil nggak punya. Coba. Abdon Serigala ngomong apa? Gak jelas kamu orangnya. Al-Maidah 46 di dalam Injil ada petunjuk. Don, kamu ini ngomong apa sih, Don? Kamu ini ngomong apa? Abdon, Abdon ini ngomong apa? kamu Buat- ini buat ngomong ketawaan apa? Don, kamu buat ketawaan doang loh, Don, di sini, Don. Ketawaan kamu nggak kenal Tuhan. Oh, Ya, si ya sudah, nggak kenal. Abdon Kamu kenal kan? Lagi-lagi. Iya, kamu Ya, nggak kenal. ya udah kamu kenal kan? Tuhan Yesus yang kamu Hantu kenal. belalu. Ya udah kamu kenal kan? Ya kenapa kamu ngomong Tuhan, Tuhan Adon, Yesus? Ya udah kamu kenal kan belum sekarang? sunat. Malu nggak? Ngapain Emang ada kamu sunat? Nggak, tunggu. ngomong-ngomong? Alhamdulillah. Lebih baik Sunat di kamu Quran. sunat. Alhamdulillah. Emang ada kata sunat di Quran? Abdon, kamu takut disunat karena takut habis. Ada kata sunat di Quran. Aduh, Abdon ini. Aku cinta Yesus. Oh, aku ingin sunat di dipeluk Yesus iya. karena Yesus sunat. Karena Yesus Angel, ini sunat. Wah, Ali kok. Aku Maryam nggak sunat, Pak. maunya dipeluk panas juga. Yesus karena Nah, itu Yesus salah. telah bersunat daripada Abdon ijorok sekali. Celup aku Yesus Tuhan. 3 kali saja. Biar kenal ku Sri, Pak. bisa merasakan surganya Coba Papa. sama saya, Abdon sudah gila, gak berubah juga. Omongannya dari dulu memang tak berguna. Oh, kenal Tuhan. sungguh Abdon ODGJ. Sudah kayak ketumbar jahe, dasar semelekete. Kamu Abdon gaje. Abdon Serigala adalah keturunan Lucifer. Celananya sobek, suka terkewer-kewer. Omongannya gak jelas, tidak ada gunanya. Peluk aku Yesus 3 kali sehari. Aku gak Kita belum suka kenal Tuhan. mandi, tetap kamu harus bagi-bagi. Ku serahkan buahku padamu, karena aku takut dikutuk seperti pohon ara yang tidak mau kasih buahnya. Padahal memang belum musim berbuah. Itu kenapa dikutuk hingga jadi kering. Cintai aku Yesus selama-lamanya. Aku hanya ingin dipeluk sama yang sunat. Abdon enggak sunat. Idi najis. Sungguh itu adalah kejijian yang nyata. Halo, Sungguh. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Jadi gini teman-teman, barusan saya di-report sama pendukungnya Abdon. Tapi alhamdulillah gitu ya kan, alhamdulillah. Di-report Ardiansa kenal bangkit Tuhan. di menit ketiga. Hahaha. Ada sunat di Quran nggak ada? Ayo yang mau report, buruan report. Ah, silakan. Nih saya kasih kesempatan report. Nanti saya akan bangkit lagi di menit ketiga. Nah, Om Ardi itu Adi siapa? siapa? Adi.
Si Ripa kata sunat. Adi Nggak siapa? ada di Quran. report. Iya. Adi. Ah, engkau yang pak. Adi siapa maksudnya? Oh, udah pergi, udah pergi orang. Itu yang di atas samping aku. Ini Bang Ardi. Adi ini siapa Adi ini? Nggak tahu. Ah, kan nge-report dia nih. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, report aja. Dia Mana si dia Abdon diem tapi Serigala nge-report lu, dia- itu Bang Ardi. Mana Caranya si Abdon seperti itu Serigala? sekarang mereka. Si Abdon Serigala itu dari si nggak Abdon apa-apa. Serigala. Aku gini loh teman-teman ya, gini ya, oten-oten di bawah, buruan report sekarang gitu loh, mumpung tangannya masih bisa buat report. Nanti saya akan bangkit lagi di menit ketiga. Akun saya 100 akun, tenang aja. Tuh, gimana? Tenang aja. Kalau cuman report 2 akun, nah lah gampang itu. Ayo. Tadi Bang Ardi. Ternyata dia Iya, nggak apa-apa. report gitu. Diam. Si Biarin Abdon aja. ODGJ mana dia? Jangan dinaik. Malah Pak Agape tidak ada. Yalah Pak Agape itu kan profesor, masa didudukin sama serigala? Ya nggak mau lah dia. Dia bukan Iya. profesor sih, dokter dia Oh, kayaknya. dokter ya? Dokter Dia masih dokter. Dokter. Masa mau disandingin sama pemakan biawak? Nggak mau lah dia. Dia juga makan biawak kayaknya. Si Abdon. Teman-teman ya, itu adalah tutorial cara menghadapi serigala yang tidak berguna. Kita tidak perlu berbicara dengan mereka, cukup nyanyikan saja. Oke sih. Nggak ada gunanya kita bicara sama hewan yang sudah terpapar virus tantrumisasi itu. Nggak ada gunanya. Mana ini kaum report? Mana kaum report? Kok saya masih di sini sih? Woi, kaum report. Mana nih? Gimana sih kaum report ini? Masa cuma 1 akun aja yang di report? Wah, parah ini. Jangan 1 lah ya. Gitu loh. Yang ini report juga. Ini report. Ayo report, ayo. Report rame-rame. Nanti kalau saya report nggak apa-apa. Saya turun lagi, saya naik lagi, pakai akun yang lain. Bangkit di menit ketiga. Sudah tidak adakah domba-domba tersesat? Dipikir saya akunnya cuma 1. Aduh. Parah ini kaum report Naik ini ya. si Abdon kita dapat hiburan. Jadi dengar suara emasnya Uni gitu kan dalam menghadapi Ya, si Abdon. album saya itu akan meledak di pasaran, menyebabkan kata siapa Bang Sofier bilang mati 3 orang, 2 orangnya tukang langgang karena meledak di pasar gitu. Aduh, ya ampun. Itu akan dipatenkan ya menjadi hak Baik, pribadi saya. Jadi siapa yang mendengar harus bayar. Oke, siap. Sip. Yang mendengar harus bayar ya. Yang mendengar aja bayar kalian. Nanti malam aku insya Allah sama si Rudi Yohanes bahas transmisi kitab suci ya guys. Loh, aku gak diajak. Gimana ini? Ya Tuhan. Yuk nih, Bang Andre, Bang Kirios Moto. Jamah aku. Dia bagian ini aku ya penalat. Dia tuh bagian Shigidipap. Coba, nah, kita coba ya, kita coba dengar ya. Nih aku udah bayar dia mahal loh ya buat mendampingi aku nyanyi. Bang Andre sudah siap? Siap, Uni. Oke. Sedih ya. Lihat Dulu, sabar. Lihat dari kita kayak begini sedih loh kadang-kadang. Dia kadang kita kayak gini ya. Kadang kita pura-pura bego, pura-pura ODGJ itu kadang enak tuh, tapi kadang-kadang sedih juga sih. Tapi nggak apa-apa lah. Ya namanya kita tuh harus mengosongkan diri. Ketika berhadapan dengan ODGJ kita harus terpaksa menjadi ODGJ supaya kita mengerti bagaimana rasanya jadi ODGJ ya, saudara-saudara ya. Jamah aku Yesus, Jadi papa ku sudah tak tahan. Masa gitu sih? Jadi papa. Iya. Bukan ingin ditebus, tapi ingin ditembus. Skidi papa.
Enggak gitu kali, diiringin yang bener itu Akimoto. Coba Unilifa diulangi lagi. 1, 2, 10. Skidi papap, skidi papap, skidi papap, skidi papap, skidi papap, gitu loh. Skidi papap, skidi papap, Skidi papap, skidi papap, skidi papap. skidi pap, hei skidi pap, Enggak. skidi pap. Bukan. Masa ada kayak gitu. E-nya gitu? Kan. Kan gini kan, jamah aku. Tapi versi dangdutnya juga ada loh. Itu kan versi yang melankolisnya gitu kan. Aku dangdutnya. Tung 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 tung. Jamah aku, Yesusku sudah tahan. Rapatkan barisan. Ke depan, masih kosong itu. Ayo, maju. Jamah aku, Yesusku sudah tahan di daerah kesepian, ku tak sabar di jamaah Jadinya mesti di gitu, jamaah nih. kan ini kan gaya gitu. Gaya Tikus gitu. lendang. Oke. Sip. Etikus tendang, etikus tendang atau etikus lendang, etikus tendang. Tikus lendang main basket. Oh, bukan Penyanyi etikus, juga. kus tendang. Kasihan loh, 5 tahun bareng sama dia loh. Kalau ujungnya jadi dari dulu saya nggak mau. Kalau ngeliat begini, sedih kadang-kadang. Aku ada lagu Lina Wijaya sama Mikana juga loh. Inilah dia cerita Ohola, Oholiba, Omikana, Ohelina Wijaya. Mereka bersundal di negeri Asyur, yang kelaminnya Waduh, sebesar bahaya minyak ini lagunya. keledai, yang pancaran maninya cerot seperti punya kuda. Oh Hola dan Oholiba, Omikana dan Ohlina Wijaya. Itulah ayat Yeskiel pasal 23 dan 20 pasal 23 ayat 20. Silahkan dibaca teman-teman Kristen. Sungguh besar hikmah di dalam ayat itu. Artinya janganlah menyekutukan Tuhan, karena sama seperti bersundal. Halio lie 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 lie. Ore. Aku bacain dulu ya. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ukhruj ya Abdullah. Ukhruj. Percuma Mas Ardi, setannya mojoknya di pojokan. Ih, apaan gue Oh, gak iya. masuk? Emang dia aja yang begitu kata setannya. Masa lagi Tolong dong. asik mojok mobil di belakang. Setannya minggir bentar aja ya Bang Moto ya. Gini Iya. ya, izin ya, saya mau disclaim dulu. Ada kecenderungan saya untuk membuat lagu dari apa yang saya pelajari dalam Bible ya. Kenapa? Karena saya melihat belajar dari teman-teman Kristen saya yang mereka suka sekali bernyanyi. Mungkin teman-teman kalau boleh lihat judul lagu ya, ini disclaim dulu ya. Karena jujur saya susah membedakan mana penistaan, mana sebuah pujian terhadap teman-teman Kristen. Karena kalau kita bilang Tuhan mereka mati, itu bukan penistaan ya, karena itu pujian. Karena kita menghargai kalau mereka menyembah Tuhan yang pernah mati. Sama ketika saya membuatkan lagu dari kitab Yeskiel, saya ragu itu disebut penistaan ya, karena saya jujur bingung ya, saya tidak punya ilmu untuk menentukan apakah itu penistaan atau itu adalah sebuah pujian. Kenapa? Karena teman-teman Kristen itu suka ketika Bible dibaca. Contohnya seperti mereka ingin sekali menerjemahkan dalam bahasa Minang ya. Artinya saya sebagai orang Sumatera Barat kan diperintahkan atau diinginkan untuk membaca. Nah, qadarallahnya ketika saya membaca dan saya lihat teman-teman Kristen suka bernyanyi ya, karena saya seorang seniman juga ya, seniman ya kan, seni woman maksudnya. Kemudian saya suka membuatkan itu sebagai lagu gitu, dan memang saya masih agak sedikit canggung saat ini untuk menyanyikan lagu-lagu tentang Ohola dan Oholiba, Omikana dan Wijaya, Alina Wijaya itu. Kenapa? Karena pertama saya khawatir itu termasuk penistaan ya, karena beda sekali Al-Quran dengan Bible ya. Al-Quran itu tidak bisa dilakukan sembarangan karena dia harus memiliki kaidah bahasa. Contoh kalau kita dia matnya 4 ketukan, dia harus 4 ketukan. Kalau matnya 2 ketukan, 2 ketukan. Nah, masalahnya
adalah Bible ini adalah kitab suci yang dibaca menggunakan bahasa Indonesia dan boleh dinyanyikan. Contohnya Yesus sendiri kan mengutip beberapa ayat di dalam kitab Amsal, dan juga teman-teman Kristen sering sekali ya kalau menyanyikan lagu itu menggunakan ayat-ayat kitab sucinya. Jadi saya masih bingung ya, mungkin secara hukum jujur saya masih awam ya, kalaupun saya ditangkap dan dipenjarakan ya saya harus gimana lagi ya, karena saya tidak tahu apakah ini penistaan atau tidak. Tapi jujur saya tidak punya niat menista, karena bagi saya ini bukan penistaan. Justru saya sangat mencintai teman-teman Kristen yang menyanyi. Saya suka nyanyi ya. Jadi makanya saya buatkan lagu untuk Lina Wijaya dan Mikana supaya mereka tidak bersundal di negeri Asur ya. Karena saya khawatir ketika mereka bersundal di negeri Asur itu, saya khawatir nanti ketemu yang kelaminnya sebesar punya keledai dan pancaran mandinya seperti punya kuda tuh ya. Dan itu jelas eksplisit ayatnya ya. Saya khawatir mereka tidak sanggup menanggungkan hal itu ya. Jadi saya bingung. Ini masih penistaan atau masih sebuah pujian? Karena saya masih menganggap ini pujian terhadap teman-teman Kristen. Mereka menyanyi, saya teman-teman tahu dong kalau mereka bikin pohon Natal tuh mereka akan bilang kita toleransi sekali, toleransi sekali. Kalau kita bantu mereka tuh benar-benahi pohon Natal. Tapi ketika saya ikut bernyanyi, apakah saya dianggap toleransi? Mudah-mudahan ya saya dianggap sangat toleransi dalam hal ini. Karena saya suka menyanyikan isi Bible. Begitu teman-teman ya. Ya, Itu dulu saya. Kayaknya Uni lelah saran dari ini. saya sih, saran dari saya kepada Rifa ini, semoga di kedepan harinya itu tidak melakukan penistaan. Jadinya bahaya kalau kita melakukan penistaan, nanti berujung efeknya itu kita nggak baik semua. Penistaannya nggak usah di spasi, digabung aja nggak Oh, apa-apa. digabung ya, penistaan gitu maksudnya. Kita nggak maksud untuk penistaan gitu aja pokoknya. Uni, ya. Soalnya gini Bang, kalau baca bahasa biblikal itu bukan penistaan tapi pelir sebesar ya gitu. Pelir dalam imamat itu kalau terpecah tuh nggak boleh masuk. Jadi kalau ada orang yang iya, pelirnya tahu. pecah, Orang yang hancur jibi lepernya ya. iya, 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 biji iya. pelir. Enggak. Jibi leper. Mau ditegasin. Udah dibelokin mau dilurusin. Loh, gini, kita Emang itu ada. saya tanya sama teman-teman, apakah membacakan secara harfiah atau secara tekstual implisit kitab sucinya orang Kristen itu adalah penistaan? Oh, enggak sih. Justru Bang Moto menista barusan, mengganti kata-katanya. Tidak boleh. Di situ tulisannya pelir. Pelir ya, jangan diganti-ganti. Jangan diganti dan jangan dirubah, nggak boleh ya. Uni, coba. Tidak boleh diganti. Coba coba R gitu. R. Iya. Mantap. Ya, jadi pelir kata pelir di dalam Bible itu pelir itu, jadi teman-teman harus tahu ya, pelir itu bahasa biblikal, buah dada bahasa biblikal, birahi bahasa biblikal, zakar yang sebesar punya keledai bahasa biblikal, pancaran mani seperti punya kuda atau zakar seperti punya kuda itu bahasa biblikal, karena itu tertulis ya. Seperti kita kalau bahasa-bahasa Al-Quran apa sih? Munafik, kafara, kafir, kemudian apalagi ya, banyak ya istilah-istilah Al-Quran ya. Nah kita harus hargai. Jangan melakukan penistaan agama dengan cara mengolok-olok kitab mereka. Tidak boleh. Mengolok-olok kitab mereka itu dengan cara apa? Bisa kalian menukar kata-katanya, ataupun bisa kalian kayak apa? Masa di dalam kitabnya ada buah pelir gitu? Nggak bisa. Itu nggak Buat itu nggak bisa. membedakan mana buah rambutan, mana buah itu. Nah jadi begitu juga ya. Makanya dalam bahasa Indonesia itu kita harus mengenal istilah apa yang disebut dengan majas, apa yang disebut dengan harfiah. Dan saya jujur, memang saya agak ini ya, kekhawatir itu kenapa saya sampai sekarang mungkin belum juga bisa mengerti Bible seperti teman-teman kita Kristen ya. Karena saya masih bingung membedakan apa yang disebut dengan penistaan, apa yang disebut dengan pujian. Contohnya begini, Yesus itu kan dipuji ya, tapi dipujinya dengan cara menerima kematian dia ditelanjangi atau dihantam di tiang salib. Jadi antara memuji dengan menista saya bingung. Sama, ketika saya nyanyikan Bible menggunakan bahasa aslinya, saya bingung apakah saya menista ketika saya Ohola dan Oholiba, mereka bersundal di negeri Asyur. Oh Mikana, oh Lina Wijaya, jangan kalian tiru mereka. Ohola dan Oholiba, itu kata Tuhan, aku punya. Mereka bersundal dengan orang
racun yang kelaminnya sebesar punya keledai, yang pancaran maninya seperti punya kuda. Cerot. Kata tiang juga itu mempunyai dua arti ya. Ya Mas Adian saya. Mana nih Mas Adian saya? Ya, Ya sih. Iya kan ya? Kata tiang. Yang kata terakhir-terakhir tiang itu memang harus diucapkan Uni. Enggak, itu cuma pemanis kan kayak skiri pap. Oh, Cerot. pemanis. Itu cuman ini aja kayak apa namanya kayak intro aja gitu. Oh, iya. Cerot. Oke, sip, sip, sip. Oke, sip. Ya. Kenapa hari ini Uni lucu banget sih? Gemes tahu. Aku lucu. Dia lagi ulang tahun. Enggak, aku nggak Dia lucu. lagi ulang tahun makanya begini. Aku tidak lucu, aku menjijikan. Dia lagi ulang tahun makanya begini. Dia lagi ulang tahun dia. Ini Bang Aku nggak Ardi, lucu. ini ada Glenn Daniel Uni. Oh, Glenn Daniel ini adalah kita sambut yuk. Cukup sudah. ku rasakan untuk sekian Kian kali kali berhutang aku pada pakai hoodie. Pakai hoodie tahu dia. berakhir, berakhir tunggu. di Udah. Januari. Jadi Glenn itu sudah ada di surga papa ya. Jadi Glenn itu sudah ada di surga papa, oke? Sudah bertemu dengan anak dan juga papa ya. Dan juga sudah bertemu dengan orang-orang yang di surga papa. Silakan Pak Glenn. Kita sambut ya. Baik. Ini penyanyi aslinya. Ini Pak Glenn ini penyanyi aslinya nih. Ya Ini Pak juga- Glenn silakan ini juga Pak anak Glenn. buah PC The King ini. Ini Tony. Anak buah PC. Pak Glenn, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Bang Glenn? Assalamualaikum. Ini Pak Glenn ini kan Glenn. nih beliau ini adalah seorang pengacara ya, dan mungkin saya mau konsultasi sedikit. Pak Glenn, saya bingung ini ya. Saya itu kan punya teman-teman Kristen, mereka suka bernyanyi. Bahkan saya lihat di YouTube Pak Glenn ya, saya kaget juga sih kemarin lihat ada lagu ketika Tuhan tangannya bolong gitu kan. Dan saya lihat teman-teman kita Kristen tuh juga suka menyanyikan lagu dalam kitab-kitab suci ya. Nah gini Pak Glenn ya, saya kan sangat mencintai teman-teman Kristen nih Pak Glenn. Saya sangat menghargai mereka. Saya ingin memberikan hadiah kepada mereka dengan suara saya yang emas 17 karat ini gitu kan. Kira-kira menurut Pak Glenn itu termasuk penistaan agama nggak sih ketika saya buatkan lagu untuk mereka gitu? Ya selama kata-kata dalam lagu itu tidak mengandung unsur-unsur kebencian, unsur kebohongan ya nggak apa-apa. Oh gitu. Nah kalau tadi itu gimana tuh kan menurut teman-teman kita yang Kristen kan lagu Yeskiel kitab Yeskiel itu kan penuh dengan makna nih Pak Glenn. Saya kan Ya. kalau kita buat lagu kan itu indah sekali bahasanya ya, kayak kelamin sebesar punya keledai, pancarannya seperti punya kuda, pancaran maninya seperti punya kuda. Itu kira-kira penistaan atau enggak sih? Soalnya kan agak-agak gimana-gimana gitu. Ya kalau kita menyanyikannya letterless, tidak ditambahkan dan tidak dikurangkan ya nggak masalah. Oh. Kalau aku tambahkan begini misalkannya, itulah kitab Yeskiel bermakna penuh arti menurut tradisi Yahudi. Yuk kita hargai, nyanyikan semua. Amazing. Kelamin sebesar keledai, Amazing. pancaran maninya seperti punya kuda. Pam. Terus tidak turun di ruangan ini. Nggak, tapi itu serius Bang Glenn. Ini aku nggak bercanda ya. Mungkin aku kalian pikir bercanda ya. Aku dalam bercanda itu serius, dalam serius itu aku bercanda loh. Maksud aku tuh kita tuh bingung ya membedakan antara ranah penistaan agama di dalam iman Kristen dengan ranah pujian kepada mereka atau toleransi. Karena gini, ketika kita bilang Yesus terkutuk, itu saya ragu gitu. Kalau bagi saya itu penistaan gitu kan. Karena kalau mengutuk seseorang itu kan kayak jahat banget gitu. Tapi ternyata teman-teman kita Kristen tuh mengimani gitu bahwa Yesus terkutuk. Nah, itu satu lagi gitu ya.
kalau seandainya kita berbicara di publik terus bawa-bawa kelamin, saya takut ditelanjangi gitu kan. Maksudnya kayak apaan sih lu ngomong kelamin lu gitu kan. Tapi ketika itu tertulis dan itu diimani sebagai kitab suci oleh teman-teman kita Kristen, apakah kira-kira sebelum Bang Glenn menjadi mualaf gitu, ada tidak sih ayat-ayat yang memang diperintahkan untuk jangan pernah dibaca ini di depan publik gitu? Atau Tunggu nih, ada aku nggak potong begitu? dulu bentar. Aku Iya. izin turun dulu bentar ya. Oke ya. Host, terima kasih ya, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita, ini jujur buat kita ya. Ini buat teman-teman muslim agar tidak masuk kerana penistaan agama ya. Karena bagaimanapun juga teman-teman Kristen ini adalah saudara-saudara kita yang senegara dengan kita, hidup satu undang-undang dengan kita. Jadi teman-teman jangan sampai menghina dan menistakan kitab suci mereka ya. Kalau mau mempersembahkan nyanyian buat mereka, bacakan saja ayat kitab sucinya, jangan ditambah-tambahi dengan kata yang cenderung membenci gitu ya. Jangan ya teman-teman ya. Atau jangan dihina lah ya. Nggak boleh. Mungkin Pak Glenn bisa jelaskan ke saya sebagai seorang yang mengerti hukum. Begini, setahun yang lalu saya pernah membaca berita atau melihat tayangan di YouTube bahwa umat Kristen ini sedang menciptakan suatu metode agar membaca Alkitab dengan berlanggam. Oh iya, apa saya? Oh ya, aku ada videonya. Wait, jangan diputar videonya, tapi kita ini ya, kita putarkan kalau ada ya, menghafal Bible dengan menyanyi ya. Wait, ini yang menginspirasi aku ketika aku tuh nyanyikan Bible ya. Ini ya, wait ya. Jadi mohon maaf ya. Ayat-ayat itu dijadikan lirik lagu nih. Iya, ini nih. Nah, ini lagu Perjanjian Lama nih, ada nih. Jadi ada nih. Ini banyak ternyata. Banyak loh ternyata. Iya loh, ada. Ya, beberapa ayat juga, beberapa potongan ayat kan sudah dijadikan lagu, memang ada kan. Seperti kasihmu seperti sungai itu kan potongan ayat. Nah, terus mujizat itu. Berarti ada kesempatan untuk single baru Uni ya. Enggak, ini jujur ya, ini betul ya. Teman-teman jangan salah kaprah. Mohon maaf nih kalau teman-teman Kristen saya salah paham kepada saya. Mungkin kalian tidak tahu betapa hati saya ini sangatlah rapuh karena saya terlalu mencintai Yesus. Aku tuh ekspresi enggak. Itu ngejek namanya. Enggak Uni, kami malah senang Uni. Uni bisa Ya, menciptakan jadi- single baru gitu loh. Jadi aku itu orang yang Semangat, sangat Uni. peka ya. Aku tuh kan peka. Jadi ketika aku lihat teman-teman Kristen aku tuh suka banget nyanyi, terus aku. Jadi waktu itu tuh pernah kejadian tuh ya. Kita reaction sama-sama di YouTube waktu itu Bang Glenn ya, bahwa orang Kristen ya perempuan dari luar negeri itu dia mencoba untuk menghafal Bible dengan cara melagukan gitu. Nah kayak inspiratif banget gitu dan aku pengen bantu mereka buat mana tahu dengan langgam aku mereka sering baca tuh. Jadi aku bahkan pengen aku udah bikin lagu lagi nih ya kayak ini ya nih ya. Ya, ini aku jujur ya kalian tuh dan ini aku sangat suka sekali karena mungkin karena aku perempuan kali ya dan mungkin aku juga masih 36 tahun jadi wajar lah ya kayak gini ya. Aku kan sangat ekspresif banget, banget. Jadi Romo. inilah yang kesalahpahaman umat Kristen. Semangat Uni, semangat. Nah, mereka menganggap bahwa dengan memiliki langgam untuk membaca Bible, jadi Bible itu bisa dihafal. Oh tidak. Al-Quran bisa dihafal oleh begitu banyak orang karena Al-Quran adalah dijanjikan untuk abadi sampai akhir zaman. Ya. Jadi ini aku bacakan ya. Aku bacakan dulu ini sebuah karya yang sangat luar biasa. Siap. Diam ya, tolong ya. Ini aku kalau ke distract tuh aku nanti nggak bisa konsentrasi. Telah ku bentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir, pembaringanku telah ku taburi dengan murga haru dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama. Jangan ketawa. Aku nggak suka diketawain. Jangan ketawain aku. Aku nggak suka diketawain.
Amsal 7 nih. Nanti aku lupa. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Ye ye ye. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Bulan purnama. Itulah Amsal 7, 17 sampai 21. Silahkan dibaca di kitab orang Kristen. Penuh makna yang implisit, tak tersirat tetapi tersurat. Kitabnya orang Kristen harus kita hargai, tidak boleh kita nistakan. Tuh. Uni. Musiknya datang nih, Iringi. musiknya datang. Ada musiknya Uni. Ada musiknya datang. Oh, keren Uni. Ringan nggak? Jangan, itu lagunya itu biar dihafal mereka, biar teman-teman kita bisa hafal Bible. Biar dirilis dulu ya. Ringan nggak? Tapi jujur ya, nih coba Bang Penginjil, ini kan aku masukin di YouTube nanti nih. Nah, takutnya gini. Aku jujur ya. Mohon maaf ya, ini aku minta maaf banget. Aku jujur, bener-bener minta maaf. Tapi jujur ya, kalau aku tuh masuk ranah penistaan tau kayak gitu. Masa sih kita harus nyanyi-nyanyi yang situnya ada gitu kan? Tapi nggak apa-apa lah. Gimana sih? Gimana lagi ya? Harusnya ngarang sendiri Tapi kan- nih. Tapi kan itu jatuhnya itu nih katanya perumpamaan. Nggak jujur Masa ya. sih? Aku bingung gitu loh antara membedakan penistaan dengan pujian terhadap teman-teman Kristen itu biar dianggap toleransi itu gimana sih? Kalian tau gak sih dulu aku lihat tuh kalau di TikTok gitu, kalau ada orang-orang Islam masuk gereja tuh kayak itu toleransi banget gitu loh. Lo kalau tau gak sih lo? Pengen muntah. Oh, ngerti gak sih? Nih, denger ya. Kalian semua nggak tahu kan? Ini gue serius banget ya. Kalian tau gak sih waktu aku tuh lihat di TikTok tuh FYP aku ya. Waktu kalian tau nggak waktu ada nyanyi sholawatan di gereja loh, tuh orang Kristen tuh semua pada bilang tuh ya, ih toleransi benggo gitu kan. Dia kayak aku kayak oke, kayaknya gue juga pengen deh dianggap toleransi sama Allah. Kayaknya gue harus nyanyiin Bible deh. Makanya tuh aku tuh inspirasi begitu. Ini Bible penuh inspirasi ya Uni ya. Luar biasa. Aku nggak ngerti. Aku tuh cinta banget sama teman-teman Kristen aku. Soalnya aku tuh 5 tahun tuh banyak banget terhibur dengan mereka gitu. Dan aku tuh kayak pinter banget gara-gara mereka. Lo tau gak sih gue ngerasa profesor banget pas ngomong-ngomong mereka, tau gak sih? Basic banget deh. Lo rasain ya kalau lo diskusi 5 tahun sama teman-teman Kristen, lo bayangin gimana jadi gue. Apalagi jadi Bang Zuma sama Pak Desugi, tau gak sih lo? Lo ngerasa kayak lo orang terpintar di dunia, tau gak? Serius Li, jujur Li gitu. Keren banget sumpah. Pokoknya keren banget deh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni. Ya. Kacamatanya. Pakai Luar biasa kacamatanya. Mantap. Awas jangan pakai banget. tongkat tuh nih. Jangan pakai tongkat tuh nih. Om pijit kali. Ya, Uni kan jago buat lagu ya. Nah, saya punya beberapa lagu nonton, tapi belakangnya masih belum sempurna Uni. Siapa tahu nih bisa menyempurnakannya ini. Boleh. Nih, lagunya gini Uni. Pada hari Minggu ku ikut ayah ke gereja, naik motor Supra kita berbonceng bertiga ke gereja untuk berdoa bersama, dipimpin Pak Pendeta yang sedang manggil Tuhannya. Nah itu gimana terusannya? Masa gitu? Aku tahu. Gimana Tuh, Uni? kita ketuk. Iyo Salah kita nih. ketuk. Kan motor Supra. Ah, oh ya udah. Itu Supra kan gitu ya? Supra gitu kan? Ya, motor Supra gitu Jadi ya. bapak Uni. Enggak, kan motornya Supra.
ngeng 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 ngeng. Harus gini ya gayanya. Aku nggak suka ya. Aku nggak suka. Kalau aku udah bikinkan tutorial kalian nggak ikutin, aku terhina loh. Kalian pikir tuh kayak menciptakan gerakan itu tuh kayak kalian pikir tuh gampang gitu? Hah? Uni butuh rapper gak? Rapper. Rappernya aku sekalian, tapi nggak apa-apa Bang Pengennya kalau bisa. Ayo. Ngeng 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 ngeng. Yo yuk kita semua mari ke gereja, kita lihat para pendeta, mereka sedang bekerja untuk menjadi gembala untuk Tuhannya. Mereka Tuhannya adalah manusia, Tuhan manusia, Tuhan manusia. Ngeng 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 ngeng. Lagu anak-anak berubah lagi jadi lagu DJ ini gimana? Ya, itu aduh kalian tuh susah ya kalau kalian tuh nggak estetik. Kalian tuh bukan seniman, jadi kalian nggak paham. Jadi aku susah banget gaul-gaul sama orang-orang kayak kalian yang nggak Uni, seniman. saya protes. Uni. Ekspresinya kurang Uni. Oke, ekspresi ya. Aku tuh Uni sebenarnya kurang ekspresinya. Ulang lagi Bang Tony, nanti aku langsung sambung ya Tony. Baik, sip. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Minggu ku ikut ayah ke gereja, naik motor Supra kami berbonceng bertiga. Kami ke gereja untuk berdoa bersama. Pimpin Pak Pendeta untuk memanggil Tuhannya. Yes. Ngeng ngeng ngeng. Kok aku jadi jijik sama dia? 1, 2, 3. Aku jadi jijik. Nggak boleh itu bahasa roh, itu bahasa nggak bahasa roh. Follow Uni ya. Aku jijik. Aku mau tunggu. Aku jijik sama diri aku sendiri. Aku mau unfollow akun aku sendiri. Aku mau unfollow akun aku. Nggak bisa. Aku jijik. Aku unfollow akun aku sendiri ya. Tapi tau nggak sih ini dilema banget buat aku ya kayak gini ya. Kenapa aku satu sisi aku pengen menghibur teman-teman kita Kristen, yang ke satu sisi laginya aku pengen dianggap toleransi sama mereka karena aku dianggap tuh nggak toleransi banget. Aku tau nggak sih loh. Aku tuh dianggap pada tau gak sih? Aku tuh selama ini Udah tuh gue udah ikhlas banget ya gitu. Nggak, pasti gini ya, aku tuh cinta banget sama Agatha sebenarnya ya. Jadi aku tuh pengen menghibur Agatha yang kemarin tuh sempat menangis ya. Aku nggak ngerti dia kenapa nangis ya. Namanya kalau kita biasa ya. Kalau terkadang ada sindrom tuh kayak Agatha tuh wajar. Gimana ya nggak nangis coba ya kan? Kalau seandainya kita umat Islam membacakan kitab suci mereka, Agatha tuh ngilu dia. Cobalah kalian bayangin ya kan? Kok saya yang bukan Kristen tuh bisa bikin nyanyi dari kitab mereka, sementara si Agatha tuh dia bernapas aja tuh fals gitu loh, bernapas aja fals. Jadi mungkin sedih dianya gitu. Jadi aku tuh jujur aku tuh kayak bingung Bang Glenn, aku tuh kayak dilema banget dan aku pengen belajar hukum. Malah aku nanti abis kuliah aku selesai nih ya, insya Allah selesai, aku mau ngambil jurusan hukum dan aku memang nggak peduli ya ke umur aku sampai kapanpun tetap kuliah rencana gitu. Nah nanti mau ngambil jurusan hukum, mau cari dalil undang-undang tentang menista agama Kristen itu seperti apa sih, dan aku pengen orang-orang gereja tuh bikin dong undang-undang penistaan kalian tuh mana sih batas-batasnya. Kalau kita kan jelas tuh kalau membacakan Al-Quran dengan tidak sesuai langgam-langgam yang sudah ada itu udah nggak boleh, itu menghina. Kalian bikin Al-Quran pakai lagu DJ kalian ditangkap tahu. Nah tapi kalau Bible tuh gimana coba caranya? Aku bingung gitu karena dulu gam kile lo ada nggak ada yang ditangkap polisi kan? Iya kan? Tapi kalau Agatha tuh nangis kayak gitu mukanya ya. Agatha nangis Kesetrum, bibirnya kesetrum tuh. Aku nonton tau. Aku lihat dia nangis Rasa tau. itu Uni pakai benang ditarik itu kayaknya Uni. Enggak Bang Glenn, aku lihat dia nangis tahu, dan aku tuh kaget pas mukanya kan, ini Agatha terus kok kayak gitu. Begitu dia, ya bener Bang Glenn. Benangnya Uni. Kok nggak ada air matanya? Benangnya narik. Nggak ada air mata tuh. Jadi nggak bisa berekspresi mukanya. Enggak, dia tuh beneran sedih tahu. Kalian jangan gitu. Kalian tuh nggak ngehargain orang banget ya. Orang udah sedih minta maaf, udahlah kita hargai aja. Kita tuh kasihi loh orang-orang seperti itu. Tapi malamnya mulai lagi gimana ya tuh Uni?
Ya nggak apa-apa, namanya juga Awalnya mulai lagi Kristen. dia seperti Ya namanya itu. kan oten, gitu. oknum Kristen gimana sih? Rencana Namanya saya juga perjanjian, perjanjian lama, perjanjian baru. Berarti saran itu Rencana harus aku belajar ingin ekspresi dari melakukan Uni Agatha. kayaknya ya Uni ya. Enggak, maksud aku tuh kayak gini ya. Jujurnya aku lagi dilema banget. Mungkin aku lagi susah makan tahu. Mikirin aku tuh pengen banget baik-baik sama orang Kristen, tapi aku bingung antara batas penistaan dengan memuliakan tuh gimana gitu. Soalnya kan aku pernah juga dulu diskusi sama orang Kristen. Boleh nggak sih sebut nama Yesus ketika di toilet? Boleh katanya, berdoa boleh di WC katanya. Lah berarti kalau lagi berhubungan badan makanya ada, mohon maaf ya, orang yang bilang loh, aku nggak pernah nonton ya. Makanya orang bilang ya kalau ada bokpe gitu kan yang dipanggil kan, oh Yesus kan gitu katanya loh. Aku nggak, aku cuma dapat info aja dari orang gitu kan. Tuh kok boleh gitu kan? Masa oh Yesus pas lagi mau klimaks itu oh Yesus lah. Ini batas-batas penistaan dengan batas-batas memuliakan gimana sih Bang Glenn? Aku bingung Bang Glenn. Aku tuh karena udah ada di lingkungan orang Kristen tuh pengen membuat mereka tuh happy gitu loh. Ya, Jadi gampang. Itu Bang Glenn lebih ahli itu. Silakan Bang Glenn. Sesuatu yang nggak ditulis atau dilarang ya berarti diperbolehkan, itu aja. tapi kalau seandainya aku misalnya pas aku lagi habis gimana gitu skidi papa tuh aku oh Yesus gitu tuh boleh nggak sih? Ya kalau menurut yang punya Alkitab, punya Bible boleh, kenapa enggak? Oh. Soalnya boleh juga ya. Kalau dalam Islam nggak boleh, orang Yahudi tuh nggak boleh guys. Ada jelas tertulis di Bible. Jangan sebut nama Tuhan Allahmu secara sembarangan. Al-Quran juga tidak boleh nama Allah itu. Jadi aku pengalaman pribadi ya. Yesus bukan Allah, selesai boleh. Iya makanya Yesus kan bukan Allah. Lagian Yesus kan nama penjahat juga ada Yesus Barabas. Pemain bola itu. Pemain bola. Oh Yesus. Kenapa sih kayak gitu ya? Oh Yesus, kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa sih? Kenapa enggak? Makanya kayak ganti aja kayak. Saya mau ke WC dulu ya, bentar 5 menit. Ke WC ya, iya. Kalau di WC jangan baca macam-macam loh ya. Nggak, tapi aku jujur aku tuh gua galau tahu. Aku pengen datang ke kantor polisi lah besok lah. Ada di sini kan di Klaten sini tuh ada. Jadi kemarin tuh kan kehilangan buku tabungan guys. Ini aku cerita pribadi ya. Nah jadi aku kehilangan buku tabungan tuh aku mau aku bingung dong kalau mau kalau kita mau banking. Aku nggak pernah banking kan selama ini. Jadi kalau transfer apa tuh aku susah, harus ke ATM dulu, capek kan. Emang aku tuh nggak mau pakai banking karena isunya tuh dulu ya, mitosnya itu kalau kita banking tuh kalau kita masuk Zoom, masuk aplikasi nanti diganggu orang nanti ya maklumlah duit aku tuh di ATM tuh banyak banget, adalah sekitar 75.000 bayarnya kan, jadi aku takut diganggu orang gitu kan ya kan. Terus tiba-tiba ya kan buku tabungan aku hilang, terus aku minta surat kehilangan dong. Nah jadi pas di kantor polisi itu kan aku kan pakai ginian nih ya kan, bawa handphone ginian. Mbak habis podcast katanya, oh iya pak, aku pikir dia nonton YouTube aku. Iya kata aku di lintas agama. Jadi bapak ini yang satu ini Muslim kan, aku nggak tahu yang nyata itu ternyata Kristen, aku nggak tahu. Jadi aku bilang gini, ya pak, saya tuh pendebat Islam kata aku, karena aku emang berusaha hati-hati kalau bicara tuh, emang berusaha hati-hati karena aku diajarkan oleh pengalaman pribadi lah untuk berhati-hati ketika bicara, karena siapapun kita nggak tahu di samping kita tuh saudara kita Kristen ada bersama kita gitu, bahkan mobil atau saya pernah nanti saya cerita lagi nih, di atas kereta api coy gue dimarahin gue. Jadi kan kata si bapak yang Muslim ini, oh gitu ya, iya pak banyak banget penistaan sekarang pak kata aku kan. Jadi ngomong lah aku gitu kan, ngobrol sama pak kan. Terus yang iya bapak ini tuh Kristen kata, oh bapak Kristen, waduh keren, bapak habis Natalan kata kemarin kan, bapak habis Natalan dong kemarin pak, tau nggak pak, ini wallahi aku bilang gini ya, Pak enak pak, di Kristen tuh enak banget loh, ajaran tuh baik banget loh pak. Bapak kalau ditampar pipi kiri kasih kanan loh kataku. Kaget sih yang sebelah yang Muslim itu. Kata yang Muslim tuh, lah iya loh pak, tanya aja kalau bapak ini kalau nggak percaya kataku, pak bener kan Yesus ajarin kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Jadi pak seandainya nanti aku bapak mau jahat-jahat bapak nggak boleh tangkap aku bilang gitu. Aku bilang kayak pokoknya bapak tuh harus baik-baik sama aku, bener gak sih kataku. Bapak tuh bilang gini, iya kata dia kan. Tapi dia kayak kesel juga mungkin lihat muka aku, kalau jijik kali dia mungkin kan. Aku bilang gini, Pak suatu saat kayaknya aku bakalan konsul deh sama bapak. Soalnya pak jujur ya pak, banyak banget penistaan pak. Ada yang bilang nabi aku pedo pak, ada yang bilang Tuhan aku punya kaki pak. Kesel banget pak aku pak sama penistaan. Bapak nanti lihat video-videonya, aku bilang kan. Tapi pak kalau aku ngelapor orang-orang penistaan ke sini bisa nggak? Terus aku jadi kepikiran nih,
Aku kayaknya harus konsultasi sama bapak itu. Pak, aku mau nanya sebenarnya penistaan tuh kayak mana sih? Soalnya aku bikin lagu pak tentang Kristen. Dan gua pak, dia aku datangin aku bacain ya. Pak, bentar pak, aku mau nyanyi pak. Ini aku mau nyanyi nih. Nanti gue bacain dong ya kan. Ya itu tadi ya kan. Marilah kita memuaskan birahi. Seandainya bapak marah, seandainya bapak itu marah, aku bilang. Jadi aku minta tolong Pak, tolong ajarin kami umat Islam batas-batas penistaan dengan batas-batas menghormati. Karena aku lihat teman-teman aku Kristen itu senang banget nyanyi gitu. Aku bingung banget, dilema banget Bang Glenn. Aku sampai ke bawah mimpi. Aduh, Yesus tolong dong kasih tahu sama orang-orang Kristen dong, semuanya datangin mereka satu-satu kasih tahu penistaan tuh kayak mana gitu. Karena kalau kayak gini kan aku jadi dedak-dedukser gitu kalau lagi debat gini. Tiba-tiba nanti aku dibilang penistaan gimana coba? Sementara aku kan nggak tahu. Tapi ya udahlah ya, yang penting kita cintai teman-teman Kristen kita ya guys. Mereka